Halo semuanya, perkenalkan aku Dia Pariyati dengan NIM V1223022 dari D3 Manajemen Perdagangan Universitas 11 Maret. Jadi di sini aku mau jelasin nih tentang topik ekonomi internasional yang baru hot di tahun 2025 ini, yaitu perang dagang antara Amerika Serikat dengan Cina. Jadi di video kali ini aku bakal bahas mengenai yang pertama, apa sih penyebab dari perang dagang tersebut? Yang kedua, bagaimana pengaruhnya terhadap ekonomi global terutama pada Indonesia. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu bagaimana pendapat dari pemerintah Indonesia menghadapi situasi yang sedang booming saat ini. Jadi, simak terus ya videonya. Jangan lupa like dan komen apabila kamu punya pendapat yang lain. Nah, sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita harus mengetahui apa sih perang dagang itu. Perang dagang ialah suatu konflik ekonomi antara dua negara atau lebih yang terjadi ketika masing-masing negara memberlakukan kebijakan pembatasan perdagangan seperti peningkatan tarif ekspor, kuota, atau hambatan lainnya sebagai balasan terhadap kebijakan serupa dari negara lain. Selanjutnya ada latar belakang dari perang dagang Amerika Serikat dan Cina. Dimulai dari tahun 2018 di mana awal perang dagang dimulai, di mana Trump mengenakan tarif impor baja dan aluminium sebesar 25% dan 10%. Amerika Serikat mengenakan tarif barang Cina senilai 34 miliar US dollar. Sementara Cina membalas dengan tarif untuk produk pertanian dan otomotif Amerika. Di tahun 2019, yaitu eskalasi tarif, Trump menambah tarif untuk 300 miliar US dollar produk Cina, sementara Cina membalas dengan tarif untuk 60 miliar US dollar barang Amerika Serikat, sehingga terjadi negosiasi Phase 1 yang dimulai pada akhir tahun 2019. Di tahun 2020, yaitu kesepakatan awal pada Januari, Phase 1 deal telah ditandatangani. Selanjutnya, Cina berjanji untuk membeli produk Amerika Serikat senilai 200 miliar US dollar, sementara sewaktu pandemi COVID-19, kesepakatan tersebut terganggu. Selanjutnya di tahun 2021, hubungan antara Amerika Serikat dan Cina memburuk. Cina gagal memenuhi target Phase 1. Ketegangan naik karena isu asal virus, sanksi TikTok, dan Huawei. Namun, Biden tetap mempertahankan tarif di era Trump. Selanjutnya di tahun 2022, perang teknologi dimulai. Amerika Serikat membatasi ekspor chip dan teknologi AI ke Cina. Namun, Amerika Serikat memulai strategi decoupling rantai pasok dari China. Selanjutnya di tahun 2023, terdapat balasan dari Cina, di mana Cina mengontrol ekspor rare earth dan bahan semikonduktor ke Amerika Serikat. Ketegangan dagang melebar ke teknologi dan energi. Di tahun 2024, politik memanas, di mana Trump kembali mencalonkan diri dan kampanye soal Cina merusak pasar dunia. Sehingga hal tersebut membuat dunia mewaspadai kembalinya perang dagang di tahun-tahun sebelumnya. Di tahun 2025, perang dagang babak baru dimulai. Februari, Trump mengumumkan tarif 10-60% untuk produk Cina dan negara lain. Cina membalas dengan tarif hingga 125% untuk produk Amerika Serikat. Negara lain, termasuk Indonesia, ikut terdampak tarif tersebut, yaitu 32% dari Amerika Serikat. Indonesia berhasil negosiasi dagang dan buka peluang kerjasama Bridge dan RCEP. Selanjutnya, penyebab perang dagang. Amerika Serikat mengalami defisit perdagangan besar dengan Cina sebesar 375 miliar US dollar pada tahun 2017. Amerika Serikat merasa dirugikan karena banyak mengimpor barang dari Cina dibanding mengekspor. Selanjutnya ada pencurian teknologi dan kekayaan intelektual. Amerika Serikat menuduh perusahaan Cina melakukan pencurian teknologi milik perusahaan Amerika, transfer paksa teknologi bagi perusahaan asing yang ingin beroperasi di Cina, dan pelanggaran hak kekayaan intelektual secara sistematis. Yang terakhir,
Dominasi teknologi dan inisiatif Made in China 2025. China ingin menjadi pemimpin global di sektor teknologi tinggi, yaitu AI, robotik, semikonduktor, dan kendaraan listrik. Sehingga Amerika Serikat menjadi khawatir dengan ambisi ini karena bisa menggeser dominasi teknologi barat. Dampak terhadap ekonomi global. Perang dagang antara China dan Amerika Serikat mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia, di mana ketidakpastian perdagangan menurunkan investasi global dan memperlambat ekspansi manufaktur. Yang kedua, terganggunya rantai pasok global, di mana tarif yang tinggi menghambat arus barang antara Amerika Serikat dan China. Industri otomotif, elektronik, dan teknologi mengalami kekurangan komponen dan biaya produksi naik. Yang ketiga, ada kenaikan harga komoditas dan biaya hidup. Biaya produksi dan logistik yang naik mengakibatkan harga barang ikut naik, di mana inflasi meningkat di banyak negara berkembang dan negara maju. Yang selanjutnya dan yang terakhir, ada fluktuasi pasar keuangan dan nilai tukar, di mana perang dagang memicu volatilitas pasar saham dan nilai tukar mata uang. Investor global cenderung wait and see atau lari ke safe haven. Perang dagang antara China dan Amerika Serikat juga memiliki dampak terhadap ekonomi di Indonesia, baik negatif maupun positif. Yang di kubu negatif, ada gangguan rantai pasok dan ekspor yang rawan, di mana gangguan rantai pasok global menurunkan permintaan bahan baku dari Indonesia. Yang kedua, ada pertumbuhan ekonomi melambat dan inflasi. Ekonomi global yang melambat turut menekan pertumbuhan di Indonesia. Yang terakhir, keamanan regional dan maritim terancam. Ketegangan meningkat di Laut Cina Selatan yang mengakibatkan negara harus memperkuat pertahanan maritim, khususnya di Natuna. Pada dampak positif terdapat 1. Relokasi industri dan diversifikasi ekspor, di mana Indonesia berpotensi menarik pabrik dari Cina, terutama di sektor elektronik dan otomotif, serta meningkatkan ekspor ke pasar non-tradisional. Yang kedua, ada peningkatan teknologi dan lead bank pertahanan. Ketegangan terkait chip dan teknologi AI membuka peluang bagi Indonesia untuk membangun kemitraan terhadap lokal dan non-blok dalam riset teknologi pertahanan dan digital. Dan yang terakhir ada insentif investasi dan hilirisasi. Pemerintah menawarkan insentif fiskal, yaitu bebas pajak hingga 20 tahun dan potongan pajak lead bank 300% untuk menarik investasi dan mengembangkan industri hilir. Selanjutnya ada tanggapan Presiden Prabowo mengenai perang dagang Amerika Serikat dan China. Dilansir dari Detik News, melalui keterangan dari pers di Antalya, Turki, dapat disimpulkan bahwa Bapak Presiden Prabowo ingin Indonesia tidak terseret dalam konflik, tapi justru berkontribusi sebagai penengah yang menjaga perdamaian, stabilitas, dan kepentingan ekonomi nasional di tengah gejolak global yang terjadi. Yang terakhir ada kesimpulan. Perang dagang antara Amerika Serikat dan China yang kembali memanas di tahun 2025 bukan sekadar konflik ekonomi, melainkan juga persaingan geopolitik dan teknologi. Perang dagang tersebut juga berdampak meluas ke ekonomi global melalui rantai pasok yang terganggu, investasi melambat, dan harga barang yang naik. Indonesia juga turut terkena imbasnya, yaitu mulai dari turunnya ekspor, tekanan nilai tukar, hingga ancaman inflasi. Namun di sisi lain, ada peluang strategis seperti relokasi industri dan perluasan pasar ekspor non-tradisional. Pemerintah Indonesia melalui Presiden Prabowo mengambil posisi netral, aktif berdiplomasi, dan berkomitmen menjadi jembatan dialog antara dua kekuatan besar di dunia. Nah, itulah gambaran singkat dari perang dagang Amerika Serikat dan China serta dampaknya bagi kita. Dunia mungkin sedang bersitegang, tapi Indonesia tetap bisa jadi penengah yang cerdas dan strategis, karena di tengah krisis selalu ada peluang. Demikian yang dapat aku sampaikan. Kalau ada kurang dan salahnya, aku mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye.